Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu membawakan firman Allah bagi kita semua. Bagaimana cara kita menghadapi situasi-situasi yang ada di depan kita, saya seperti hal-hal yang sudah terjadi dan itu punya dampak yang besar bagi dunia ini. Sehingga kita harus mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan iman kita agar supaya ketika ada hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sukar dalam hidup kita yang akan kita hadapi, kita bisa tetap kuat bersama Tuhan. Haleluya. Tapi sebelumnya saya rindu kita akan bacakan dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal 5. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 5. Saya rindu kita akan bacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 1. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 2, kita bergantian sampai ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Oke, kalau semua sudah siap, di media sudah ada, yang tidak membawa Alkitab boleh ikuti membaca di media sudah ada. Saya akan mulai membaca ayat 1 dari dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Iman Mengalahkan Dunia. Ayat 1 berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang dilahirkan daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 5 kita baca sama-sama, 2, 3. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa dunia ini itu merupakan sebuah tantangan yang harus dikalahkan. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam dunia ini sebenarnya pada hakikatnya itu mendatangkan kesukaran, kesulitan dalam hidup kita. Yang di bagian firman Allah yang lain menuliskan tentang keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan mata dan lain sebagainya ya. Itu keangkuhan hidup. Itu adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Ketika kita menuruti itu, maka siap-siaplah kita akan mengalami kesukaran demi kesukaran, masalah demi masalah. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa hal-hal itu harus dikalahkan. Karena kalau kita kalah terhadap hal-hal itu, maka kita akan menurutinya. Kita harus mampu mengalahkan. Karena sekali lagi semua yang ada dalam dunia ini akan mendatangkan kesukaran dalam hidup kita. Termasuk situasi-situasi yang terjadi di dalam dunia ini. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu tentang dampak dari yang kita sudah alami kurang lebih 2 tahun terakhir, yaitu pandemi COVID-19. Ini COVID-19 mungkin sudah hampir berakhir. Tetapi saudara jangan lupa bahwa pandemi ini mempunyai dampak. Dia membawa dampak di dalam tatanan kehidupan dunia. Bukan cuma Indonesia saudara, apalagi bukan cuma Lirung.
tetapi dunia. Jadi dunia ini kena dampak karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 baru selesai, sudah terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Kita harus tahu bersama bahwa Ukraina dan Rusia ini itu adalah negara-negara penghasil seperti kebutuhan untuk pertanian dan perikanan, sudah ya. Pertanian, peternakan, perikanan. Itu mereka itu pengekspor terbesar di dunia dan diekspor sampai termasuk Indonesia juga menerima hal-hal itu. Nah, ketika perang itu terjadi, itu membawa dampak juga bagi dunia. Dan dampaknya itu bukan dampak positif, tetapi dampak negatif. Itu sebabnya di beberapa kesempatan Bapak Presiden Jokowi katakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang gelap. Kenapa? Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh dengan masalah yang diikabarkan oleh dampak yang saya katakan tadi, baik COVID-19 maupun perang antara Rusia dan Ukraina. Tadi pagi saya dengar berita harga telur itu naik 32.000 per kilogram di Jawa. Kalau di sini saya tidak tahu ya. 32.000 per kilogram. Dan ada komentator bilang begini, kenapa telur ayam naik? Karena harga pakan ayam itu naik, harga makanan ayam itu naik. Kenapa harga pakan naik? Karena memang eksportirnya itu kurang memasok, ya. Dan mungkin harganya juga tinggi, karena yang seperti saya katakan tadi itu akibat perang di sana, akibatnya ekspor pakan ke seluruh dunia ini terhambat. Dan itu membuat harga naik. Dan semua akan naik. Belum wacana tentang kenaikan BBM. Kalau BBM naik, saudara, semua kan kita pakai transportasi, semua barang, betul ya? Jadi kalau BBM naik, semua harga pasti naik. Itu bayangan kesulitan yang akan kita hadapi di tahun 2023. Sekarang saja sudah ada dampak. Kemarin saya bilang begini, kalau dulu kita mau ke Jakarta, sudah dari Manado ke Jakarta, kita punya 900.000, kita bisa terbang ke Jakarta. Sekarang harus membutuhkan 2.400.000 baru engkau bisa ke Jakarta. Hampir 2,5 kali, 2,5 kali lipat. Ya, itu kalau pakai persen 250% kenaikannya. Dan itu dampak-dampak dari semua ini, kesulitan ini. Itu sebabnya Presiden Jokowi ingatkan kita harus bersatu. Karena tahun 2023 banyak peramal, bahkan beberapa presiden di dunia ini, mereka sudah mengumandangkan hal ini. Tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Kita akan mengalami inflasi, bahkan negara sekelas Amerika Serikat sekarang lagi teriak-teriak tentang inflasi, susah. Jadi orang belum inflasi, di Amerika so inflasi. Mereka sudah mengalami kesulitan. Kenapa? Waktu pandemi lalu mereka mencetak uang terlalu banyak. Dan itu membawa ketidakseimbangan ekonomi. Duit terlalu banyak. Sementara saya lupa namanya, istilahnya itu fiskal atau apa, tentang kekayaan mereka. Itu biasa ada di Bank Dunia, itu biasa berupa emas ya, yang disimpan di Bank Dunia, dan itu harus itu adalah harga uang kekayaan negara, dan mereka harus mencetak uang sejumlah kekayaan mereka. Tetapi karena pandemi mereka mencetak lebih dari kekayaan mereka, itu yang disebut dengan inflasi. Akhirnya saudara, kalau inflasi terjadi, walaupun orang punya banyak doi, orang hanya bisa beli uang barang sedikit karena inflasi. Itu kesulitan. Jadi kalau saudara punya gaji 2,5 juta, dulu bisa cukup makan sebulan, untuk hidup sebulan.
Kalau inflasi terjadi, mungkin itu cuma bisa membiayai setengah bulan hidupmu. Itu inflasi. Jadi orang punya banyak uang tetapi tidak bisa membelanjakan sesuai nilai uang yang kita miliki. Itu inflasi. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh dunia, dan ini kesulitan ini tidak memandang bulu. Engkau orang Indonesia, orang bule, kulit putih, kulit hitam, tidak peduli sudah. Engkau kaya, engkau miskin, semua pasti kena. Agama apapun pasti kena. Karena ini melanda dunia. Memang sih di dalam Alkitab dicatat bahwa dunia ini tidak akan lebih baik. Bahkan ada ayat bilang begini, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya setiap hari memang ada istilah begini, kita harus berjuang supaya hari esok itu lebih baik dari hari ini. Ada kan istilah itu ya? Atau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Ada slogan-slogan seperti itu. Tapi saudara, firman Allah mencatat bahwa dunia ini semakin sementara lenyap dengan keinginannya. Artinya grafik dunia ini bukan semakin naik, bukan semakin membaik, tetapi dia semakin buruk, semakin menurun. Dan tiba saatnya dunia ini akan hancur. Ya, itu yang suka kita bilang kiamat. Dan itu sebuah kepastian, sudah. Karena itu firman Allah. Itu bukan sebuah hayalan atau istilah yang dibuat-buat, tidak. Itu firman Tuhan. Dunia ini suatu saat akan musnah. Nah, tetapi saudara, firman Allah menjamin bagi anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan jaga hidup kita. Misalnya ada ayat bilang begini, secupak gandum sedinar harganya, secupak jelai sedinar harganya, tetapi jangan rusakkan minyak dan air anggur. Minyak dan air anggur itu berbicara anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, yang berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Itu akan dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Dunia memang pasti akan mengalami kesulitan. Itu sebuah kepastian. Jadi kalau Bapak Jokowi bilang tahun 2023 itu gelap, itu 2000 tahun lalu Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya bahwa dunia akan mengalami kesulitan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, percayalah Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Kata firman Allah, burung di udara saja tidak menabur, Dia pelihara apalagi kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita harus tahu bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita harus hidup, apa yang harus kita lakukan agar supaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Bukan berarti ketika kita punya KTP Kristen serta merta Tuhan akan menolong kita, belum tentu sudah. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Kalau engkau punya gaya hidup Kristen, walaupun kalau engkau punya gaya hidup Kristen, engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Tetapi walaupun engkau punya KTP Kristen, tetapi gaya hidupmu gaya hidup duniawi, engkau akan dilindas oleh kesukaran zaman. Itu sebabnya mari terus berjuang, belajar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Haleluya. Dan kalau Tuhan pelihara itu sebuah kepastian. Karena alam semesta ini, jagat raya ini adalah ciptaannya. Haleluya. Nah, itu sebabnya firman Allah ini menjelaskan bahwa kalau sudah baca di ayat yang keempat, dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi orang yang dapat, saya bisa katakan begini, orang yang dapat mengalahkan dunia itu adalah orang yang beriman. Sekali lagi, orang yang dapat mengalahkan dunia adalah orang yang beriman. Nah, kalau mau bilang beriman, semua ngomong kok orang beriman.
Oh saya beriman. Tetapi apakah yang dimaksud dalam firman Allah ini, yang beriman itu seperti apa? Apakah sesuai perkataan kita? Tidak. Yang dimaksud dengan orang beriman adalah orang yang sesuai dengan firman Allah yang sudah kita bacakan tadi. Itu orang beriman. Di luar itu bukan orang beriman, walaupun ngaku-ngaku orang beriman. Dan yang luar biasa, orang yang beriman itu dikatakan dia akan mengalahkan dunia. Dunia yang dimaksud itu kalau saudara baca di dalam bahasa asli, dia punya arti, bisa punya pengertian alam semesta, bisa punya pengertian duniawi, itu gaya hidup duniawi ya, yang saya katakan tadi itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan dunia yang lain, hedonisme dan lain sebagainya. Itu dunia, mengalahkan dunia. Dunia itu yang harus dikalahkan. Karena kalau kita tidak mengalahkan dunia, maka dunia yang akan mengalahkan kita. Kita akan menjadi orang yang ngikutin keinginan mata. Apa dia yang bagus-bagus, pengen jadi milik. Keangkuhan hidup itu hedonisme. Pengen tampil wow gitu ya. Ada tas branded, taruh kata utang, harus beli. Itu kata harus itu yang berbahaya. Kalau engkau punya uang dan engkau beli, no problem. Tapi kalau engkau tidak punya uang dan engkau beli, itu keinginan, keangkuhan hidup namanya. Hedonisme. Nah, sekali lagi, itu yang disebut dengan duniawi. Jadi dunia yang dimaksud di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi itu berbicara tentang duniawi. Duniawi itu terjemahan yang lain adalah musuh Kristus. Jadi duniawi, gaya hidup duniawi itu adalah musuh Kristus. Atau musuh anak Allah. Ya, jadi musuh Yesus itu gaya hidup duniawi. Nah itu yang harus kita kalahkan. Karena kalau kita tidak kalahkan, kita yang akan dikalahkan. Kita jadi hedonisme, kita jadi mementingkan gaya hidup dan lain sebagainya. Keangkuhan hidup. Itu berbahaya. Dan orang yang dikalahkan oleh dunia itu menyakiti hati Tuhan. Nah kalau Tuhan sakit hati terhadap kita, bagaimana dia mau tolong? Tidak bisa. Kita harus menyenangkan hatinya. Supaya ketika kita dalam kesukaran, dia akan menolong kita. Itu sebabnya kita harus mengalahkan dunia. Kita harus mengalahkan gaya hidup ini. Gaya hidup yang saya maksud adalah hedonisme, ya. Keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging itu harus kita kalahkan sudah. Jangan itu yang mengalahkan kita, jangan. Kita yang harus mengalahkan. Kemudian yang dimaksudkan dengan mengalahkan itu adalah menaklukkan. Kalau di dalam bahasa aslinya ya. Di terjemahan yang lain selain mengatakan itu menaklukkan atau meraih tujuan, berhasil meraih tujuan, itu mengalahkan. Jadi anak-anak Tuhan harus berjuang untuk menaklukkan dunia. Menaklukkan itu kalau cuma mengalahkan begini sudah. Kalau mengalahkan itu sama dengan pertandingan. Jadi ketika bertanding, umpamanya kalau sepak bola ya, umpamanya Real Madrid lawan MU, pertandingan sekarang tahun ini, MU menang, kalah Real Madrid. Itu MU itu mengalahkan Real Madrid, ya, itu mengalahkan. Tetapi tahun depan bertanding lagi, ketemu lagi berdua. Serta bertanding, Real Madrid yang menang, MU yang kalah. Itu mengalahkan. Tetapi menaklukkan beda. Menaklukkan itu seperti perang zaman dulu ya, kerajaan-kerajaan. Ketika umpamanya katakanlah kerajaan Inggris
mengalahkan kerajaan Majapahit umpamanya itu, menaklukkan kerajaan Majapahit. Nah, ketika kerajaan Majapahit itu sudah ditaklukkan oleh kerajaan Inggris, tahun depan tidak perlu bertanding lagi. Dia sudah mengabdi kepada kerajaan Inggris. Kerajaan Sriwijaya itu sudah mengabdi. Jadi dia kasih itu menaklukkan. Jadi dia tidak bisa bangkit lagi untuk mengalahkan seperti pertandingan yang tadi. Nah, orang yang beriman itu terhadap yang saya katakan tadi hal-hal duniawi itu harus ditaklukkan. Artinya jangan tahun ini kita hidup tidak hidup duniawi. Kalau umpamanya tahun depan balik lagi hidup duniawi, susah. Kita hidup tidak benar lagi. Itu bukan menaklukkan. Tetapi kita hanya mengalahkan. Tuhan mau kita menaklukkan. Haleluya. Artinya sekali kita menang terhadap dunia ini, kita harus menang terus menerus. Itu menaklukkan. Jadi kita harus jadi penakluk, susah. Ya, terhadap dunia ini. Nah, orang-orang yang seperti ini itu yang disebut dengan orang yang beriman. Kalau kita untung kalah sama dengan pertandingan tadi ya, itu belum tergolong orang beriman. Orang beriman itu adalah penakluk duniawi. Penakluk dunia, itu orang beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi mari kita berjuang untuk menjadi orang yang beriman. Supaya kita dapat mengalahkan dunia ini. Dan ketika kita mengalahkan dunia, itu artinya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, Tuhan setiap lihat kita, oh senang sekali dia. Sukacita. Nah, kalau Tuhan senang dengan kita, mata Tuhan tertuju kepada kita. Walaupun dunia ini akan digoncangkan dengan masalah yang berat. Resesi akan terjadi. Kesulitan besar akan melanda dunia ini. Kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Dia akan terus menjaga kita. Dia akan membebaskan kita dari semua penderitaan yang mungkin akan dihadapi sebagian besar manusia di dunia ini. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang menaklukkan dunia ini. Menaklukkan hal-hal duniawi. Maka kita menjadi orang-orang beriman yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita pasti akan terus dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Nah, orang yang beriman dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan ya. Tadi dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di sana dijelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan anak Allah. Jadi kita harus menjadikan Yesus itu adalah Kristus dan anak Allah. Kalau anak Allah berarti Allah ya. Betul ya. Kalau anak orang pasti orang. Tidak mungkin anak orang kong anjing dia. Tidak. Jadi kalau anak Allah pasti Allah. Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak boleh digoncangkan sudah. Dia adalah Kristus. Dia Tuhan dalam hidup kita. Dia juru selamat. Itu harus kita percaya. Jangan dapat digoncangkan oleh apapun. Karena dia benar-benar Allah. Dia memang manusia. Itu sebabnya ada banyak para ahli teologi mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Di dalam kemanusiaannya itu, karena dia manusia biasa, manusia sejati, dia juga hidup seperti manusia. Dia pernah rasa lapar, dia makan, dia rasa marah, pernah dia berbelas kasihan, dia pernah mati, saudara, mati di kayu salib, tetapi dia bangkit lagi. Itu secara manusia yang sejati. Tetapi sebagai Allah, saudara, walaupun dia mati, dia bangkit lagi. Itu Allah. Waktu dia lahir, dia tidak lahir seperti manusia pada umumnya. Dia lahir lewat Roh Kudus.
Sebagai Allah ketika dia menjamah orang sakit sembuh. Sebagai Allah ketika Lazarus mati sudah 4 hari, ketika dia panggil Lazarus keluar. Lazarus langsung keluar, itu Allah. Jadi Yesus itu manusia sejati tapi dia adalah Allah sejati. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia manusianya itu mati. Tetapi Allahnya itu bangkit lagi. Dan ketika dia bangkit, dia sudah menjadi benar-benar 100% Allah. Itu sebabnya ketika dia bangkit sebagai Allah, satu ketika murid-murid berkumpul di sebuah rumah. Semua pintu terkunci. Kalau saudara-saudara pergi ke rumah-rumah di Israel, mereka pintunya bukan tinggi-tinggi begini, saudara. Pendek. Jadi kalau mau masuk mesti jaga maruku. Dan itu terbuat dari kayu yang sangat tebal. Dinding mereka bukan beton. Mereka membuatnya dari batu. Dan batu tebal-tebal, saudara. Mungkin ada bisa 40 sampai setengah meter tebalnya. Jadi dinding rumah mereka itu tebal. Nah, murid-murid satu ketika mereka ada di dalam ruangan dan pintu-pintu semua terkunci, kata firman Allah. Kalau di sana jarang yang ada jendela ya. Baru sekarang mungkin, tapi zaman dulu itu jarang jendela. Biasa cuma pintu yang ada. Itu sebabnya dikatakan ditutup semua pintu. Sementara pintu terkunci, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Yesus dalam kealahannya itu bisa menembus batu. Setebal apapun dia bisa tembus. Kenapa? Karena dia Allah. Dan kita harus mempercayai Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Kristus. Kristus artinya Tuhan yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Itu Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman itu bukan hanya percaya begitu saja, tetapi harus menunjukkan bukti kepercayaannya. Harus ada tanda-tanda yang menyertai bahwa dia percaya Yesus itu adalah Allah. Nah, di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, itu hanya 2 yang Tuhan mau. Yang harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya. Yang pertama adalah mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua, mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu saudara boleh baca tadi ya di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana dijelaskan seperti itu. Bahwa hanya 2 hal. Ciri-ciri orang yang percaya. Yang pertama adalah mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Ini berbicara tentang ibadah. Ya. Beribadah kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa dia adalah Kristus. Kristus itu berbicara Tuhan ya. Artinya dia harus menunjukkan perilaku yang suka menyembah Tuhan. Karena Kristus itu akan jadi Tuhan kalau ada yang sembah. Kalau tidak ada yang sembah, dia bukan Tuhan. Jadi sekali lagi Kristus akan jadi Tuhan kalau ada yang sembah. Kalau tidak ada yang sembah, dia bukan Tuhan. Kenapa kita menyembah dia? Karena dia Tuhan kita. Itu sebabnya orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia pasti akan datang menyembah Tuhan. Dia akan beribadah kepada Tuhan. Rajin beribadah kepada Tuhan. Omong kosong kalau dia bilang dia percaya sama Kristus, sama Yesus. Kalau ibadah saja dia hitung-hitungan. Beribadah saja dia pakai jadwal. 1 bulan cukup 1 kali. Ada lebih parah 1 tahun 1 kali. Ada kan istilah itu kan, 1 tahun 1 kali. Itu omong kosong kalau dia bilang dia percaya Yesus. Omong kosong. Itu tidak benar. Itu logika yang keliru. Orang yang percaya Yesus adalah Kristus dan Allah.
dia pasti setia beribadah. Karena dia harus datang menyembah. Nah, kalau kita punya ciri itu, kita adalah orang yang beriman. Haleluya. Kenapa? Beribadah itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa menyenangkan hati Tuhan? Karena beribadah itu adalah perintah Tuhan. Sejak dari zaman Musa, Tuhan sudah atur umat Israel itu harus beribadah kepadanya. Bahkan Tuhan menebus bangsa Israel dari Mesir. Tujuannya cuma satu, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu soalnya beribadah adalah perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan senang, Tuhan suka. Dia disembah. Ya. Jadi penyembahan yang akan menarik hati Tuhan itu penyembahan ketika kita beribadah kepadanya. Karena ketika kita beribadah, kita menjadikan Yesus itu Kristus dalam hidup kita. Kita menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Itu kalau kita beribadah. Soalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dari hari ke hari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan banyak orang. Jadi ada orang yang membiasakan diri untuk tidak beribadah. Itu sudah dari zaman rasul-rasul sudah. Bukan nanti sekarang. Dari zaman rasul-rasul sudah ada orang-orang yang membiasakan dirinya untuk malas beribadah. Tetapi firman Allah katakan menjelang hari Tuhan, mari kita semakin giat untuk melakukannya. Semakin giat untuk beribadah. Nah, kalau kita setia beribadah, kita tidak perlu bilang Tuhan saya orang beriman, saya percaya kepadamu. Tidak perlu sudah. Tuhan sudah tahu engkau percaya sama dia. Engkau adalah orang yang beriman. Kalau engkau setia beribadah, engkau pasti beriman. Karena engkau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, itu mengasihi. Itu di ayat 1 saudara, sebaiknya kita baca ya. Setiap orang yang percaya, ini percaya itu artinya beriman ya. Beriman itu percaya. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, itu orang yang mengasihi Tuhan, pasti mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Maksudnya orang yang bertobat, orang yang menjadi anak Tuhan. Kalau kita mengasihi orang yang menjadi orang mengasihi Tuhan, pasti itu mengasihi juga orang-orang yang lahir dari Tuhan. Atau lebih gampang begini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi orang-orang yang percaya juga kepada Tuhan. Itu seperti itu ya, DP kalimat yang gampang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua adalah mengasihi orang-orang percaya. Sudah sering saya katakan ini. Bahwa, ini sebuah power statement ya. Orang dapat memberi tanpa mengasihi. Jadi orang dapat memberi tanpa mengasihi. Tetapi orang tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Artinya saudara, kalau kita mengasihi orang-orang percaya, kita tidak dapat mengasihi mereka tanpa memberi. Memberi ini banyak hal ya, bisa materi, bisa perhatian, bisa bantuan. Tapi itu bisa dibungkus dalam satu kata peduli. Orang yang mengasihi itu pasti peduli. Suka memperhatikan, bukan cuek-cuekan. Orang yang mengasihi pasti peduli. Makanya firman Tuhan Yesus bilang hanya disimpulkan dua hal. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ketika kita melakukan itu,
Kita adalah orang-orang yang beriman. Haleluya. Kalau ngaku-ngaku beriman tetapi membenci sesama, itu omong kosong. Omong kosong. Ngaku beriman tapi membenci sesama. Orang beriman pasti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebabnya anak-anak Tuhan, kita masih banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Mungkin ada belum sempurna dalam ibadah, belum sempurna dalam mengasihi sesama. Tetapi saya mau katakan begini, mari kita berjuang. Jangan bermasa bodoh. Kita terus berjuang untuk kita menjadi orang yang setia beribadah dan mengasihi sesama. Saling peduli, saling menolong, saling membela. Saya percaya ketika kita melakukan itu. Tidak usah jauh-jauh dari kompleks lingkungan kita. Mungkin suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Karena tidak mungkin dia mengasihi presiden, tapi tidak mengasihi suami. Itu kasih yang pura-pura namanya. Orang yang mengasihi itu mulai dari lingkungan kecilnya, yaitu keluarga. Lingkungan paling kecil adalah suami istri. Kalau ada seorang bapak, dia bilang dia mengasihi anak, tetapi tidak, dia membenci istrinya. Itu omong kosong dia mengasihi anak. Karena seorang suami yang membenci istrinya, memperlakukan buruk terhadap istrinya, itu menyakiti anak. Itu sebabnya mengasihi itu harus dari lingkungan terkecil, yaitu suami istri. Harus saling mengasihi. Tidak boleh suami istri seperti Tom and Jerry. Waktu suami di kantor, istri happy, senang. Serta suami pulang, dia langsung nyanyi. Awas iblis musuh kita. Itu kan itu omong kosong sudah. Kita harus saling mengasihi. Haleluya. Orang tua mengasihi anak. Itu harus. Tapi kalau orang tua mengasihi anak itu banyak ya. Banyak bisa melakukannya. Yang ada kalanya sulit melakukan itu anak mengasihi orang tua. Lain kali mama baru satu kata. Wih anak 10 kata. Pangmalawang. Bandel. Kalau engkau tidak bisa mengasihi keluargamu, ngomong kosong engkau mengasihi Tuhan. Karena firman Allah bilang begini. Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan tanpa mengasihi saudara-saudaranya. Kalau dia mengasihi saudaranya, dia pasti mengasihi Tuhan. Kalau dia membenci saudara, pada dasarnya dia membenci Tuhan. Itu sebabnya saudara, ibadah kita, sekali lagi ya, ibadah kita itu akan jadi benar. Sekali lagi, ibadah kita akan jadi benar di hadapan Tuhan kalau kita mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama, biar lagi tidur-tidur di gereja, ibadah kita itu percuma. Begitu juga sebaliknya. Kita mengasihi sesama dan tidak beribadah, itu jadi nol kasih kita terhadap sesama. Di hadapan Tuhan itu bukan sesuatu yang baik. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Engkau mengasihi keluarga mati-matian tetapi malas beribadah. Itu juga menyakiti hati Tuhan. Kita harus seimbang, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu harus sejalan. Kalau kita mengasihi keluarga dan kita setia beribadah. Haleluya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itulah yang akan mengalahkan dunia. Kalau datang pencobaan, datang masalah, datang kesukaran. Kita ini adalah penakluk sudah. Kita akan menaklukkan semua masalah. Semua hal-hal duniawi, kesukaran, kutukan yang ada di dunia ini akan kita kalahkan. Kalau kita orang-orang beriman. Itu sebabnya bangkitlah jadi orang yang beriman. Hanya 2 bukti kalau kita beriman. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
setia beribadah kepada Tuhan, dan peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari lingkungan terkecilmu, keluargamu, suami istri harus saling mengasihi. Mengasihi itu bukan masalah logika. Mengasihi itu masalah hati. Walaupun engkau ngomong indah-indah tetapi di hati engkau dongkol lihat suamimu, lihat istrimu. Itu bukan mengasihi. Mengasihi itu sekali lagi hati. Walaupun mungkin ada kan orang begitu ya susah. Orang bahu bilang muka besi. Susah mau senyum. Iya toh? Ada banyak kan ibu-ibu bilang, loh, tapi suaminya tidak romantis. No. Hele mau senyum susah. Saudara, kasih tidak ada hubungan dengan romantis. Tidak ada. Kasih itu berbicara hati. Ketika dia menyayangi engkau, melakukan segala sesuatu, berkorban segala sesuatu untukmu, itu mengasihi. Tapi walaupun dia romantis, setiap hari ulang tahunmu, dia bawa bunga dan bersujud di depan. I love you. Happy birthday. Romantis toh, menurut orang dunia bilang begitu. Tapi dari hari ke hari dia tidak mempedulikan engkau. Ketika engkau mengalami masalah dia cuek. Itu bukan mengasihi. Kita harus jadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama. Haleluya. Saya percaya ketika kita mengasihi sesama dan kita setia beribadah, itu baru menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Dan orang yang menyenangkan Tuhan itulah orang-orang yang beriman. Yang kata firman Allah akan mengalahkan dunia ini. Akan mengalahkan semua tantangan, kesulitan, kutukan yang ada di dunia ini. Kita akan kalahkan kalau kita punya iman kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan berbicara lebih panjang. Tetapi saya rindu kita berdoa sungguh-sungguh. Agar supaya kita yang sudah mengerti akan firman Allah yang sudah saya sampaikan. Itu bukan hanya mengerti begitu. Tetapi kita bisa mempraktekannya dalam hidup. Kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang beriman. Dan percayalah kalau engkau adalah orang yang beriman. Dunia boleh akan mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan tahun depan kata Bapak Presiden kita adalah tahun yang gelap. Tidak perlu takut, haleluya. Karena Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan.